Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberitahukan kepada orang-orang yang beriman siapa sebenarnya orang-orang yang munafik tentang hal yang gaib itu? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tahu tentang siapa yang sebenarnya munafik di tengah-tengah kaumnya. Ini juga merupakan ujian bagi semua. Sebab kalau hal-hal yang gaib itu nantinya ditampakkan, maka tidak akan ada bedanya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman, orang yang sungguh-sungguh keimanannya dengan yang tidak sungguh-sungguh. Justru karena ditutup hal-hal yang gaib tadi, maka hanya orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya yang akan tetap bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, termasuk adanya janji pahala, adanya siksa. Pahala kan tidak kelihatan. Seandainya pahala itu kelihatan, penuh semua masjid itu. Di shop pertama misalnya ada uang 500.000, di shop kedua 400.000, shop ketiga 300.000, rebutan semua itu langsung. Bahkan sebelum adzan mungkin sudah penuh semua shop pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah sallallahu rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 179 180. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib wa ma kana Allahu liyud'akum 'alal ghaibi walakinna Allaha yajtabi min rusulihi may yasha fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Maka Allahu liyadhal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang beriman seperti halnya keadaan kamu sekarang sampai Allah itu memisahkan antara yang buruk dengan yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan hal yang gaib, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memilih dari para rasulnya yang Ia kehendaki. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagi kalian pahala yang besar. Ayat ini turun berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, uridat alayya ummati fi suwariha kama uridat ala Adam. Ditampakkan kepadaku umatku sebagaimana ditampakkan kepada Adam. Wa ulimat may yu'minu bi wa may yakfur. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan juga tahu kepada saya, may yu'minu bi wa may yakfur, siapa yang beriman kepadaku dan siapa yang kufur. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengetahuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa-siapa di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beriman dan siapa yang kafir. Ketika hal tersebut sampai ke telinga orang-orang munafik,
mereka kemudian berolok-olok. Mereka mengatakan, yaz'umu Muhammad annahu ya'lamu may yu'minu bihi wa may yakfur. Muhammad menyatakan bahwasanya dia itu mengetahui siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Wa nahnu ma'ahu wa la ya'rifuna, padahal kami ini berada di tengah-tengah dia, bersama dengan dia, dan dia tidak tahu tentang kami. Karena orang-orang munafik itu memang lisannya mengucapkan kata-kata iman. Mereka menyatakan amanah billah, jadi kami beriman kepada Allah, kepada Rasul. Akan tetapi di dalam hatinya mereka tidak mengakui apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lisannya memang mengatakan iman, akan tapi hatinya kufur. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat ini bahwasanya Allah itu nantinya akan memisahkan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Akan tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah itu tidak langsung memberitahu kepada orang-orang yang beriman tentang siapa sebenarnya di antara mereka yang pada dasarnya tidak beriman walaupun lisannya mengucapkan kata-kata iman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian memperlihatkan siapa-siapa yang tidak beriman, siapa yang lisannya mengucapkan kata iman akan tapi hatinya itu tidak beriman, lewat ujian-ujian. Salah satunya adalah apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW pada perang Uhud ini. Dengan adanya peristiwa yang ada di perang Uhud, maka kemudian akan terlihat siapa di antara umat Rasulullah SAW yang selama ini menyatakan beriman kepada Rasulullah dengan lisannya, siapa yang sungguh-sungguh dan siapa yang tidak. Jadi dengan adanya ujian, sebab dari peristiwa perang Uhud kemudian terlihat bagaimana orang-orang munafik membelot dari Rasulullah SAW, karena mereka merasa bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan kemenangan bersama dengan Rasulullah SAW. Dan ketika Rasulullah SAW memang mereka tidak mendapatkan kemenangan, mereka kemudian menyatakan, wah benar ini bukan Rasul, ini adalah pemimpin biasa yang hanya menginginkan kekuasaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memperlihatkan hal-hal yang gaib itu kepada orang-orang yang beriman, akan tapi lewat ujian-ujian. Jadi memang lewat ujian-ujian itulah kemudian akan terlihat siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak. Bil imtihan yukramul mar'u au yuhanu. Dengan adanya ujian maka akan terlihat siapa yang mulia, siapa yang hina. Karena orang-orang yang sebenar-benarnya beriman itu akan tetap bersama dengan Rasulullah SAW dalam keadaan suka dan duka. Akan tapi orang-orang munafik itu hanya akan bersama dengan Rasulullah SAW pada saat suka, pada saat sedang gembira, pada saat sedang mendapatkan hal-hal yang baik. Tapi ketika mendapatkan cobaan, mendapatkan ujian, kesulitan, maka mereka akan meninggalkan Rasulullah SAW. Dan inilah yang terjadi pada perang Uhud. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu juga pernah menyatakan, kenapa di dalam perjuangan orang-orang yang beriman itu kadang ada kemenangan, kadang ada kekalahan. Tidak selamanya kemudian orang-orang beriman ketika mereka berjuang mendapatkan kemenangan. Tidak mendapatkan kemenangan terus. Ada kekalahan, ada kemenangan. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seandainya orang-orang beriman itu terus mendapatkan kemenangan, tidak pernah mendapatkan kekalahan, maka orang-orang munafik itu pasti akan terus berpihak kepada orang-orang yang beriman.
Mereka akan terus berada di dalam kubu orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena kemudian akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan. Tapi karena adanya kekalahan itulah, maka orang-orang munafik itu akan tersisih. Karena orang munafik itu pasti akan berusaha untuk mencari golongan yang menang. Kalau yang menang itu adalah orang-orang yang tidak beriman, maka mereka kemudian beralih kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi hikmah kenapa orang-orang yang beriman ketika di dalam perjuangannya kadang ada kekalahan, kadang menang, itu adalah untuk memisahkan tadi antara orang yang sungguh-sungguh di dalam perjuangan dengan orang-orang yang hanya mengambil kesempatan, yang hanya menginginkan sukanya saja, yang hanya menginginkan hal-hal yang enak dan kemudian tidak menginginkan hal yang tidak enak. Sebab kalau yang didapatkan enak terus, maka orang munafik enak di situ, terus bergabung. Dan disitulah tidak akan ketahuan siapa yang sebenarnya beriman dan siapa yang hanya pura-pura di dalam keimanan, siapa yang sungguh-sungguh keimanannya dan siapa yang main-main. Hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberitahukan kepada orang-orang yang beriman siapa sebenarnya orang-orang yang munafik tentang hal yang gaib itu? Hanya Rasulullah SAW yang tahu tentang siapa yang sebenarnya munafik di tengah-tengah kaumnya. Ini juga merupakan ujian bagi semua. Sebab kalau hal-hal yang gaib itu nantinya ditampakkan, maka tidak akan ada bedanya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman, orang yang sungguh-sungguh keimanannya dengan yang tidak sungguh-sungguh. Justru karena ditutup hal-hal yang gaib tadi, maka hanya orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya yang akan tetap bersungguh-sungguh untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, termasuk adanya janji pahala, adanya siksa. Pahala kan tidak kelihatan. Seandainya pahala itu kelihatan, penuh semua masjid itu. Di shaf pertama misalnya ada uang 500.000, di shaf kedua 400.000, shaf ketiga 300.000, rebutan semua itu langsung. Bahkan sebelum azan mungkin sudah penuh semua shaf pertama itu. Kenapa? Karena pahalanya sudah kelihatan. Tidak ada yang kemudian berlambat-lambat karena kemudian takut kehilangan uang sebanyak 500.000 tadi, atau paling tidak shaf 2, shaf 3. Tapi karena tidak kelihatan, maka disitulah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tentang sholat subuh dan sholat isya misalnya, Rasulullah SAW itu kan menyatakan, "Lau ya'lamun nas ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan." Seandainya manusia itu tahu bagaimana pahala sholat berjamaah dari sholat isya dan sholat subuh, maka pasti orang-orang itu akan mendatangi dua sholat ini walau habwan, walaupun harus merangkak. Kalau tahu, pasti akan datang walaupun merangkak. Seandainya diperlihatkan hal yang gaib berupa pahala, keutamaan dari sholat subuh berjamaah, sholat isya berjamaah, akan tapi karena hal ini gaib, tidak diperlihatkan kepada manusia, maka tidak ada orang-orang yang kemudian merangkak dalam rangka menghadiri sholat subuh berjamaah ataupun sholat isya berjamaah. Yang tidur ya tetap tidur, yang malas tetap malas. Karena apa? Karena tidak diperlihatkan hal yang gaib ini. Jadi kenapa tidak diperlihatkan yang gaib itu hanya Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hal tersebut? Ini juga bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan manusia. Jadi bagian dari ujian keimanan.
Sebab sekali lagi ketika diperlihatkan hal yang gaib, maka tidak akan ada bedanya antara orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam keimanannya dengan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh. Semuanya akan sama. Justru karena dihijab seperti itu, tidak ditampakkan hal-hal yang gaib, pahala, surga, neraka ataupun yang lainnya, maka disitulah akan tampak beda siapa yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan siapa yang tidak. Maka kemudian pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan ayat itu, fa aminu billahi wa rusuli, maka berimanlah kalian kepada Allah dan rasul-rasulnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan bahwasanya Allah itu tidak langsung memperlihatkan hal-hal yang gaib, termasuk orang-orang munafik itu. Sebab misalnya kalau diberikan wahyu siapa orang-orang munafik di tengah-tengah Rasulullah SAW kepada orang-orang beriman, maka mungkin saja juga orang-orang munafik itu akan berdalih, tidak, kami beriman. Akan tetapi karena kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dipisahkan dengan adanya ujian-ujian ini, maka dengan sendirinya mereka tersisih. Jadi dengan sendirinya tersisih, dan itu terjadi pada peristiwa perang Uhud. Orang-orang munafik di bawah komando Abdullah bin Ubay itu kemudian memisahkan diri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membelot di tengah perjalanan mereka kembali ke Madinah, tidak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membiarkan Rasulullah bertempur dengan orang-orang Quraisy, lebih memilih selamat dibandingkan berjuang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aminu billahi wa rusulih, maka pesan dari Allah Subhanahu wa taala, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dengan dihijabnya hal-hal yang gaib, tetaplah kalian itu beriman karena yakin dengan janji yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena bagi orang-orang yang beriman, walaupun mereka tidak melihat pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mereka akan tetap menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Yang namanya pahala, apalagi kemudian motivasi-motivasi, itu kan hanya merupakan bagian dari bagaimana memikat orang-orang yang lemah imannya supaya apa? Supaya mereka itu mau untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Tapi bagi orang-orang yang benar-benar beriman, walaupun tidak ada iming-iming tentang hal tersebut, mereka akan tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi misalnya walaupun tidak ada janji tentang pahala sholat subuh, akan tapi karena itu dilakukan atas dasar kecintaan mereka kepada Allah dan Rasulnya, dalam upaya untuk menghambakan diri kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka tetap melaksanakannya walaupun kemudian tidak ada janji-janji yang fantastis. Janji-janji ini sungguhnya adalah upaya untuk memikat orang-orang yang agak lemah keimanannya supaya mereka lebih tergerak di dalam upaya untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah rahmatullah, fa aminu billahi wa rusulih, maka pesan Allah Subhanahu wa taala, berimanlah, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakin kepada Allah dan Rasulnya. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim, jika kalian itu beriman dan bertakwa, maka kalian itu akan mendapatkan pahala yang besar. Kemudian di lanjutan ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairal lahum, dan jangan menyangka orang-orang yang bakhil dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka itu baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, akan tapi itu adalah keburukan bagi mereka, jelek bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Ayat ini berkaitan masih tentang jihad. Kalau ayat-ayat sebelumnya itu berkaitan dengan jihad secara fisik,
maka ayat berikutnya adalah al-jihad bil amwal, jihad dengan harta. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang yang bakhil, yang tidak mau mengeluarkan hartanya di dalam perjuangan di jalan Allah, maka jangan mereka itu menyangka bahwa kebakhilan mereka adalah sesuatu yang baik bagi mereka. Tidak, itu malah kebalikannya, adalah sesuatu yang buruk, karena sesungguhnya mereka tidak akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bakhil, jadi dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa makna al-bukhl di sini nazalat fi ahbaril yahud alladzina katamu sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nubuwatihi, berkaitan dengan para pendeta Yahudi yang menyembunyikan sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ciri-ciri kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya di sini kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu yang sudah mereka dapatkan yang berkaitan dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi kalau kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, kalau dilihat dari munasabah hubungan antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, yang lebih tepat itu adalah pengertian berupa harta. Karena di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, supaya berjihad itu dengan harta, dengan jiwa. Sementara pembicaraan ayat-ayat sebelumnya itu adalah berjihad dengan jiwa, dengan fisik, mempertaruhkan nyawa itu. Jadi kalau kemudian pengertiannya adalah tentang ilmu, memang bisa juga, kan tapi sedikit dipaksakan, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, sehingga yang lebih tepat itu memang adalah tentang persoalan harta. Nah, harta yang ada di dalam ayat ini menurut jumhurul mufassirin itu berkaitan dengan orang yang tidak mau untuk menunaikan zakat, terutama pada saat dibutuhkan dalam rangka perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa apa yang mereka lakukan ketika mereka itu bakhil terhadap karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri mereka, sesungguhnya itu bukan kebaikan. Memang secara matematika duniawi mereka itu akan tetap mendapatkan harta mereka itu tidak berkurang. Akan tapi kalau dilihat dari kacamata keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, harta yang tidak dikeluarkan untuk hal-hal yang baik, apalagi merupakan kewajiban seperti zakat, itu akan membuat harta itu kotor. Kalau harta itu kotor, maka apa yang dimakan itu juga ada bagian dari kotor yang tidak baik, itu maka akan menjadi penyakit. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum. Bukan sesuatu yang baik, bal huwa syarrul lahum. Itu malah akan menjadi keburukan bagi mereka. Apalagi di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala itu mengisyaratkan bahwa karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu hendaknya digunakan dalam kepentingan kampung akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari, kata Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang diberikan oleh Allah kepada kamu, ad-darul akhirah, kampung akhirat. Jadi isyaratnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta itu hendaknya digunakan dalam kepentingan akhirat kita. Cuma karena kita ada di dunia, maka jangan lupa bagian kita di dunia. Jangan kemudian semuanya diberikan. Sisihkan sebagian dalam upaya memenuhi hajat hidup kita, sehingga kemudian tidak meminta-minta kepada orang lain. Keluarga kita kemudian juga tidak meminta-minta, tidak kemudian semua diberikan kemudian dia menjadi peminta-minta. Sisihkan
untuk bagian kehidupan dunia, akan tapi sebesar-besarnya sesungguhnya yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini adalah untuk kepentingan akhirat. Ya, kecuali bagi orang yang benar-benar tinggi keimanannya, seperti halnya Abu Bakar itu. Kalau Abu Bakar seorang sahabat yang memang sudah full keimanannya, beliau itu kan langsung memberikan seluruh hartanya ketika diminta untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberikan semuanya. Yang ketika ditanya apa yang engkau tinggalkan di rumah, maka Abu Bakar dengan tegas menyatakan, saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Artinya yakin walaupun diberikan semuanya, Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan menyia-nyiakan, pasti akan memberikan ganti, pasti tidak akan kekurangan. Cuma bagi orang biasa yang lainnya, yang diminta dari Allah Subhanahu wa taala dari harta kita itu kan sudah ada ketentuannya. Dan seperti yang pernah saya sampaikan, dari karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang diminta oleh Allah untuk kewajiban kita berupa zakat itu hanya sebagian kecil. Paling banyak itu 10%, itu pun dari zakat pertanian itu. Pertanian yang tadah hujan. Jadi yang tadah hujan. Kalau yang masih memakai alat misalnya pengairan itu tidak sampai 10%, 5%. Kalau zakat perdagangan ya 2,5%. Artinya kalau dibandingkan dengan sisanya, Masya Allah lebih banyak sisanya, 2,5 dibandingkan dengan 97,5. Artinya misalnya kalau kita punya uang 1 juta, yang harus dikeluarkan itu kan cuma berapa? 25.000 itu kan. Lebih banyak sisanya, lebih banyak masih yang tersisa yang kita pegang dibandingkan dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita keluarkan. Cuma memang setan itu menimbulkan rasa bakhil, rasa kikir kepada diri kita, kehilangan itu. Dipikir-pikir, sakami ibu, orang mau beli bensin cukup, aleng-aleng sasunnep. Itu kenapa? Ya karena bisikan dari setan. Ya'idukumul faqrah. Setan itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya'idukumul faqrah. Itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Kalau kamu keluarkan, habis harta kamu. Padahal sekali lagi kalau kita renungkan, kita ini lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, setelah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat, kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala minta untuk kita keluarkan zakat itu hanya sedikit, 2,5%. 97,5 silahkan. Kalau mau digunakan dalam rangka kebaikan sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Kan tapi yang wajib itu hanya sedikit. Jadi ketika orang menyadari hal tersebut, sesungguhnya dia tidak akan merasa bakhil terhadap apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya dihitung-hitung itu, apalagi kemudian kalau 1 juta cuma 25.000, kalau hartanya tambah banyak kemudian dia kok eman sekali itu. Yang hartanya 1 triliun, 2,5% terlihat banyak itu. Itu adalah godaan dari setan yang membuat manusia merasa kalau saya keluarkan ini nanti saya fakir. Ya'idukumul faqra. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita karunia-Nya, menjanjikan kepada kita ampunannya. Bal huwa syarrul lahum. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala itu tidak baik, kejelekan bagi mereka. Bahkan apa yang mereka simpan nanti itu akan ditimpakan lagi kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahi mirathus samawati wal ard, bahwa pada hakikatnya sesungguhnya semua yang ada di langit dan bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu hanya diberikan titipan.
maka bersyukurlah manakala kita mendapatkan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupa untuk menunaikan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa juga kalau mau mengambil dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan rezeki yang banyak, tapi bagi mereka yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, gampang juga bagi Allah kalau mau mengambilnya. Kecurian, kecelakaan, itu bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengambil karunia yang diberikan olehnya kepada kita. Walillahi mirathus samawati wal ardh. Jadi mumpung masih diberikan karunia, kita gunakan seperti hanya yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah, dalam rangka kepentingan akhirat kita. Allahu bima ta'maluna khabir, dan Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi ayat ini mengecam orang-orang yang tidak mau untuk menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih memilih untuk menahan, padahal sesungguhnya itu adalah satu hal yang baik bagi mereka. Karena godaan setan, mereka merasa bahwa kalau mereka mengeluarkan, mereka akan menjadi fakir. Padahal sekali lagi, semua itu akan kembali kepada mereka. Di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan bahwa kebaikan dan keburukan itu pasti akan kembali kepada orang yang melakukannya. Man amila sholihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Orang yang berbuat baik, maka kebaikannya itu akan kembali kepada dirinya. Apa yang kita lakukan, penghambaan kita berupa sholat 5 waktu, zakat, itu nanti akan kembali kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan, memberikan pahala, memberikan kita kebahagiaan dunia akhirat. Wa man asaa fa'alaiha. Sebaliknya, orang yang berbuat tidak baik, maka perbuatan tidak baik itu pasti juga akan kembali akibat buruknya pada orang yang melakukan. Dia tidak akan merasakan kebahagiaan, ada rasa galau, ada rasa cemas kehilangan harta dan lain-lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maunahnya kepada kita tetap berada di dalam keimanan kepada Allah dan Rasulnya, kita tetap menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba-hambanya yang tulus di dalam menunaikan kebaktian kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridwan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.